Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Damayanti dari kelas Change Management R01. Di sini saya akan menjawab soal-soal untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Untuk soal yang pertama, berikut ini merupakan macam-macam perubahan. Yang pertama ada perubahan tidak berencana dan juga perubahan berencana. Nah, sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan di atas. Perubahan terencana yaitu adalah aktivitas yang dimaksudkan dan diarahkan dalam sifat dan desainnya untuk memenuhi beberapa tujuan organisasi, antara lain dalam bidang perubahan, dalam bidang produk atau jasa, perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi, serta perubahan dalam sistem administrasi dan introduksi teknologi baru. Selanjutnya ada perubahan tidak terencana, yaitu adalah pergeseran dalam aktivitas organisasi karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal di luar kontrol organisasi. Antara lain yaitu adanya pergeseran demografis pekerja, kesenjangan kinerja, peraturan pemerintah, kompetisi global, perubahan kondisi ekonomi, dan kemajuan dalam teknologi. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Nah, ada 6 tahapan dalam melakukan manajemen perubahan, yaitu untuk yang pertama ada start smart. Pada tahap ini disebut juga pre-planning atau tahapan awal. Nah, perencanaan perubahan di mana individu-individu bersiap untuk melakukan sebuah perubahan. Ada proses edukasi dalam tahap ini. Yang kedua ada shock, yaitu pada tahap ini dimulainya perubahan dengan ditandai kick off oleh change leader atau pemimpin perubahan. Pada tahap ini biasanya reaksi yang muncul adalah shock atau keterkejutan dari individu-individu yang lainnya. Nah, keterkejutan ini muncul akibat ketidaksiapan mereka untuk menghadapi suatu perubahan. Yang ketiga ada depression atau anger. Nah, pada tahap ini perubahan sudah dilakukan dan reaksi-reaksi yang muncul akibat adanya reorganisasi yaitu perubahan pekerjaan dan tanggung jawab karena perubahan mulai nampak dengan jelas dalam bentuk depresi, kemarahan, dan perasaan kehilangan dari individu-individu lainnya. Yang keempat ada hang-in atau perstrave. Nah, pada tahap ini reorganisasi dan hubungan kerja yang baru mulai diberlakukan dan individu-individu dalam organisasi akan berusaha untuk mempertahankan kondisi yang lama, sehingga pada tahapan ini seringkali perubahan bisa mengalami kegagalan. Yang kelima ada hope atau readjustment, yaitu pada tahap ini dilakukan penyesuaian atau penyelarasan dengan kondisi organisasi yang baru. Individu-individu dalam organisasi sudah lebih memahami perubahan sehingga pada tahapan ini arah dan tujuan dari perubahan itu yang hendak dicapai telah mapan atau telah jelas. Yang keenam ada rebuilding. Pada tahap ini, kondisi organisasi yang baru telah terbangun secara permanen. Pada tahap ini, tim yang solid sudah terbangun dan kegiatan organisasi sudah berjalan dengan baik. Untuk soal nomor 3, coba sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Nah, yang pertama itu ciri-ciri organisasi perubahan yang menjadi sukses yaitu mengaitkan antara masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Yang kedua menjadikan pembelajaran sebagai gaya hidup serta mendukung dan mendorong secara aktif perubahan dan perbaikan harian. Adanya keragaman tim serta mendorong orang-orang yang tidak konvensional dan menjaga serta melindungi ide-ide terobosan baru. Selain itu, integrasikan teknologi yang menerapkan suatu perubahan dan membangun serta menanamkan sebuah kepercayaan. Nah, untuk soal selanjutnya, soal nomor 4, bagaimanakah cara mengubah budaya organisasi?
Menurut saya, cara untuk mengubah budaya organisasi yaitu dengan memberikan teladan melalui perilaku manajemen atau manajer puncak harus menjadi teladan positif. Menciptakan kisah, simbol, dan ritual baru untuk menggantikan yang sedang berlaku, serta memilih, mempromosikan, dan mendukung karyawan yang mengadopsi nilai-nilai baru. Selain itu, merancang ulang proses sosialisasi agar sejalan dengan nilai-nilai baru dan ubah sistem imbalan bagi karyawan. Nah, selain itu mengganti norma tak tertulis dengan ekspektasi spesifik yang jelas. Nah, mengguncang subbudaya melalui pengalihan pekerjaan, rotasi kerja, atau pemberhentian karyawan, serta menciptakan iklim yang percaya dalam lingkungan bekerja. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Yang pertama, teknik dalam mengurangi tantangan perubahan yaitu ada edukasi dan komunikasi informasi yang beredar menjadi simpang siur. Untuk itu, mengkomunikasikan alasan yang logis mengenai diperlakukannya perubahan dapat mengurangi penolakan atau resistensi dari karyawan. Pertama, adanya komunikasi yang jelas ini dapat mengurangi dampak dari informasi yang kurang tepat dan komunikasi yang buruk. Jika karyawan menerima informasi yang menyeluruh dan tepat, resistensi dari karyawan dapat diharapkan akan terlihat menurun. Yang kedua, komunikasi yang baik dapat tanda kutip menjual alasan untuk perubahan dengan mengemas komunikasi tersebut dengan baik. Selanjutnya ada partisipasi. Dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk terus berpartisipasi dalam proses perubahan, hal tersebut dapat mengurangi tingkat resistensi atau penolakan dari karyawan tentang suatu perubahan. Nah, karena tidak mungkin kita menolak keputusan perubahan yang dimana kita ikut serta dalam proses pengambilan keputusannya. Selanjutnya ada fasilitas dan dukungan. Nah, dukungan dan komitmen perusahaan kepada karyawan sangatlah penting dalam proses perubahan untuk dapat meminimalisir rasa takut dan kecemasan dari karyawan itu. Nah, memberikan konsultasi dan terapi serta memberikan keahlian-keahlian yang baru adalah beberapa langkah yang menunjukkan dukungan serta komitmen perusahaan untuk mendampingi karyawannya dalam proses perubahan ini. Pada karyawan-karyawan yang menolak perubahan ini dapat dilakukan dengan memberikan pensiun dini ataupun memberikan golden shake hand. Nah, selanjutnya ada manipulasi. Walaupun kata manipulasi memiliki makna yang negatif, namun manipulasi yang dimaksud di sini adalah menyamarkan upaya untuk mempengaruhi proses perubahan dan untuk mengurangi resistensi karyawan. Manipulasi dapat dilakukan dengan cara dalam tanda kutip melintir pesan untuk mendapatkan kerjasama dari karyawan sementara. Nah, sementara itu ada kooptasi. Nah, kooptasi dapat dilakukan dengan memberikan jabatan kepada pemimpin. Nah, dari karyawan yang menolak suatu perubahan. Hal ini dilakukan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan solusi atau saran, tetapi lebih kepada untuk mendapatkan dukungan. Nah, selanjutnya memilih orang-orang yang menerima suatu perubahan. Pastinya beberapa orang memiliki sikap yang positif dalam menghadapi suatu perubahan. Nah, orang-orang yang memiliki konsep diri yang positif dan toleransi risiko yang lebih besar lebih dapat menerima suatu perubahan. Selain merekrut orang yang terbuka kepada perubahan, menjadi penting untuk memilih tim yang dapat beradaptasi dengan tidak hanya mempertimbangkan motivasi individual karyawan, tetapi juga motivasi kelompok.
Selanjutnya ada koersi. Nah, cara terakhir untuk mengurangi tingkat resistensi dari karyawan adalah dengan mengaplikasikan koersi atau mengaplikasikan ancaman secara langsung kepada para karyawan yang menolak adanya perubahan. Saya pikir cukup untuk jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.